Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa melalui renungan firman Tuhan Jemaat Sion Penajam edisi 1 November 2021. Karena itu sebelum membaca merenungkan firman Tuhan, mari berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk keselamatan yang Engkau anugerahkan dalam hidup kami. Semalam Tuhan sudah menjagai kami dalam ketiduran dan pagi ini bangun dengan selamat. Menerima fajar kemurahan-Mu untuk menjalani hidup kami di hari yang baru, di bulan yang baru 1 November 2021. Karena itu kami akan melandasinya dengan membaca merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah, kami telah sedia untuk menerima sabda-Mu. Ampuni salah dan dosa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya siapkan firman Tuhan dari Injil Markus pasal 12 ayat 28 sampai ayatnya yang ke-31. Markus 12 ayat 28 sampai ayat 31. Firman Tuhan berbunyi demikian. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawab yang tepat kepada orang-orang ini, datanglah kepadanya dan bertanya, "Hukum manakah yang paling utama?" Jawab Yesus, "Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini." Demikian firman Tuhan, yang berbahagia setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan memelihara di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat memasuki hari yang baru di bulan yang baru, 1 November 2021. Semua hanya karena kasih dan anugerah Tuhan. Seorang filsuf Perancis yang bernama Gabriel Marcel berkata, cinta memanggil manusia untuk mencintai orang lain, dan cinta itu berasal dari hakikat terdalam dari diri manusia. Cinta masuk ke dalam diri manusia seperti sebuah panggilan. Itu yang dikatakan oleh seorang filsuf Perancis yang bernama Gabriel Marcel. Nah, saudara-saudara, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini berisi jawaban Yesus terhadap pertanyaan ahli Taurat tentang hukum yang terutama. Yesus menjawab pertanyaan itu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Yesus dengan jawaban ini menekankan tindakan mengasihi sebagai hukum yang terutama. Mengapa demikian? Mau menunjukkan kepada manusia bahwa Allah adalah kasih. Allah menciptakan manusia dengan segala isinya, dengan kasih-Nya yang melimpah. Dan kasih Allah itu berpuncak pada diri Yesus. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita mesti belajar dari penjelasan dan penegasan Yesus mengenai hukum yang terutama. Bahwa kasih merupakan sesuatu atau suatu realitas yang tidak dapat dihilangkan dan dilenyapkan dari kehidupan manusia. Kasih harus menjadi dasar dan fondasi dari kehidupan manusia, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia. Segala tindakan dan perbuatan manusia harus berakar dan berdasar dari cinta kasih Allah. Pembelajaran yang berikut ialah bahwa kualitas beriman kita selaku pengikut Kristus dinilai dari sejauh mana sikap hidup kita mengekspresikan, mewujud nyatakan kasih itu terhadap Allah yang dibuktikan dan dinyatakan itu dengan kasih kepada sesama manusia. Berbicara tentang kasih dan mengasihi itu bukan soal baru dalam hidup manusia. Semua orang dalam realitas ingin dikasihi dan mengasihi. Tetapi kasih dan mengasihi menurut firman Tuhan, seperti yang diajarkan oleh Yesus, itu tidak berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tertentu, tidak berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tertentu, atau tidak berdasarkan pada naluri atau perasaan setiap orang. Tetapi mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama adalah perintah yang utama dan pertama. Perintah ini tidak bisa dipisahkan dari pengakuan iman. Tidak bisa dipisahkan dari dogma iman, dari pengajaran Yesus, dari kehendak Yesus, dari apa yang Yesus mau untuk kita lakukan dalam hidup ini. Bahwa Tuhan itu esa. Dan karena itu kita harus mengasihinya dengan sepenuh hati, sebulat hati, dengan kekuatan. Dan kita implementasikan itu dengan mengasihi sesama manusia. Artinya bahwa seluruh hidup kita adalah sikap hidup yang memuliakan Allah. Hidup yang memuji Allah. Tidak ada tempat untuk berbagi kasih dengan kekuatan dan kuasa-kuasa yang lain. Mengasihi dengan segenap hati adalah sikap hidup, adalah pengalaman hidup yang harus dinikmati dan yang harus dihidupi dan yang harus terjadi dalam seluruh aspek manusia, orang percaya yang sudah diselamatkan oleh Kristus. Karena itu dituntutlah perkataan dan perbuatan harus selaras dalam memahami hukum yang terutama, mengasihi Allah dengan sepenuh hati, segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan, dan mengasihi sesama manusia. Semoga kita terus-menerus belajar
untuk mempraktikkan dan menyatakan kasih secara sempurna dalam hidup yang Tuhan anugerahkan. Selamat menjalani hidup di bulan yang baru, mempraktikkan firman Tuhan yang kita renungkan di awal bulan November pada hari ini. Amin. Saudara-saudara, mari berdoa. Ya Tuhan Allah di sorga, kami memuliakan-Mu karena Engkau sungguh baik menata dan mengatur kehidupan kami. Engkau sudah memperkenankan kami pagi ini merenungkan firman-Mu. Apa yang Yesus ajarkan dan peringatkan kepada kami menjalani hidup yang berkenan kepada Tuhan. Bahwa hukum yang terutama adalah mengasihi Tuhan Allah dan sesama. Jadikan kami pendengar dan pelaku firman Tuhan supaya firman ini terpraktik dan nyata dalam setiap langkah hidup yang kami jalani. Berkati umat-Mu hari ini, berkati jemaat-Mu di sini dalam beraktivitas. Pelihara dan naungi dalam menjalani hidup dan anugerah yang Tuhan karuniakan. Setiap rencana Tuhan berkenan, pergumulan Tuhan angkat, yang sakit Tuhan pulihkan, yang berduka hiburkan. Berkati gereja-Mu dalam bersaksi, bersekutu dan melayani. Berkati bangsa negara kami, pemerintah kami dari pusat sampai daerah, TNI, Polri, para dokter, para medis, dan terus kami menyerahkan semua upaya-upaya dalam pemutusan rantai COVID-19. Seluruh hidup kami hari ini kami serahkan dalam kuasa penyertaan dan penggemalaan-Mu. Ampuni dosa kami. Kami datang berdoa bersyukur dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara, demikian renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita semua kiranya diberkati oleh firman Tuhan dan kita terus menjalani hidup ini dengan kuasa dan kasih Kristus. Salam tangguh, salam sehat, dan shalom.